ujungnya sudah rusak atau keganjal ya, keganjal kotoran, otomatis sisa-sisa luapan di sini dia akan kembali lagi ke sebagian, dia kembali ke atas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk hari ini saya mau menjawab pertanyaan teman kita buat rekan semuanya ya, yang bertanya untuk masalah seputar rem, khususnya untuk unit Lohan 26 Ti untuk sistem booster rem Mas Bro ya. Jadi untuk kendalanya seperti ini untuk pertanyaan teman kita ya. Jadi pada waktu direm, minyak rem dia akan keluar ya, atau muncrat lewat sini untuk tandonnya. Jadi jika untuk tandonnya ini ibaratnya minyaknya sudah penuh, ibaratnya penuh Mas Bro, begitu kita rem dia akan muncrat Mas Bro ya, atau tumpah seperti itu untuk tanya teman kita. Jadi jika mempunyai masalah seperti ini, pada waktu kita rem dia keluar gelembung atau ada muncrat Mas Bro ya, di sini dia untuk minyak remnya bertambah, seharusnya dia akan berkurang untuk minyak rem ya, dia akan turun seperti itu. Jadi ini kebalikannya, pada waktu kita rem dia akan keluar lewat sini untuk minyak remnya. Jadi jika mempunyai masalah seperti itu, untuk rem dia akan tingkat kepakemannya dia kurang maksimal Mas Bro ya. Jadi harus hati-hati, itu harus kita servis untuk bagian booster remnya, kita bongkar seperti itu. Jadi untuk booster rem jika sudah mulai tanda-tanda seperti itu Mas Bro ya, kita harus bongkar seperti itu. Jadi untuk booster rem sendiri jangan tanggung-tanggung, kalau mau servis Mas Bro ya, lebih baik kita bongkar semua. Jadi kita bisa cek untuk bagian sil-silnya atau oreng-orengnya, mana-mana yang sudah aus atau ada yang robek, kita bisa ganti. Jadi buat rekan semuanya tidak disarankan ya, jika untuk penggantian sil booster rem ini cuma tanggung-tanggung atau kita ambilkan sama yang ibaratnya sistem kanibal Mas Bro ya, itu tidak disarankan. Masalahnya untuk rem sendiri dia untuk tingkat keselamatan buat para sopir itu sendiri. Jadi seperti ini untuk teman kita yang tanya kemarin. Mohon maaf baru bisa sekarang untuk bisa jawab pertanyaannya ya. Jadi ini sangat banyak sekali untuk pertanyaan masalah seputar rem Mas Bro ya, apalagi khususnya buat ini yang tanya masalah untuk minyak rem pada waktu kita injak dia keluar atau muncrat lewat tandon minyak rem atau pengisian ini. Oke, jadi seperti ini Mas Bro ya untuk permasalahannya. Jadi pada waktu kita injak rem untuk minyak rem dia akan keluar lewat sini ya. Jadi seperti ini. Jadi kita cek untuk bagian sini. Di sini ada pentil untuk bagian booster remnya yang di sini ya, untuk membuka menutup minyak rem. Di sini ada pentilnya, kita buka untuk baut 36-nya ini, kita buka seperti itu. Jadi ini sudah saya siapkan, ini yang bekas Mas Bro ya, yang bekas untuk bagian pentilnya. Ini untuk bagian ini yang bekas Mas Bro ya, jadi karatan. Jadi seperti ini, di sini ada pentil, ini yang merek biasa pentilnya. Usahakan kalau cari booster rem atau paketnya cari, usahakan merek yang asli Mas Bro ya. Jadi di sini untuk bagian pentilnya, di sini ada besinya, ada lapisan karetnya. Kalau sini cuma karet Mas Bro ya. Kalau karet ini dia rawan sekali, bagian karet yang di atas ini dia lepas. Jadi kalau lepas dia akan menyumbat lewat sini ya, menyumbat sini. Jadi untuk minyak rem dia tidak mau turun, untuk rem dia akan blong, tidak berfungsi. Masalah minyak rem dia tidak mau turun Mas Bro ya. Jadi tidak sarankan memakai untuk pentil yang sistem untuk model seperti ini. Kalau saya pribadi ini saya tidak pakai ya untuk pentil-pentil seperti ini. Ini kita carikan yang asli Mas Bro ya, untuk bagian dari paket ini. Oke, jadi permasalahan seperti ini. Kembali lagi ke tadi ya, untuk minyak rem muncrat pada waktu kita injak rem, muncrat pada tandon dan pengisian minyak rem. Jadi permasalahannya ada di sini. Di sini ada pentilnya. Jika pentil ini sudah rusak Mas Bro ya, seperti ini ya. Jadi untuk minyak rem, sistem kerja daripada pentil ini, begitu pedal rem kita lepas, otomatis bagian ujung ini kesenggol sini ya, bagian topi asnya. Dia di sini ada topinya, dia kesenggol nih. Nah, sehingga dia agak miring seperti ini, seperti itu. Jadi minyak rem akan turun, dia akan turun ya. Pada waktu kita injak rem, otomatis dia akan kembali lagi seperti ini. Dan untuk bagian ujung ini main Mas Bro ya, kita tekan seperti ini. Nah, ini mainnya, dia akan masuk seperti ini. Untuk minyak rem dia akan kunci. Jadi untuk minyak rem yang ada di sini dia akan kedorong oleh as. Jadi luapan sisa-sisa minyak rem dia akan masuk ke pipa ledeng sini, seperti itu ya. Itu kalau normalnya. Begitu kita lepas pedal rem, otomatis dia akan kembali ke posisi yang semula. Dan di sini dia akan kesenggol lagi untuk minyak rem yang di sini Mas Bro ya. Jadi sisa-sisa minyak rem yang tadi
dia akan kembali lagi ke atas. Seumpamanya di sini ada kebocoran atau kurang minyak rem, otomatis yang minyak rem yang dari tandon dia akan masuk ke ruang sini, ke bagian depan sini ya. Seperti itu kalau normalnya. Jadi pertanyaannya kan pada waktu kita injak rem, otomatis untuk minyak rem dia akan kembali lagi ke tandon. Itu permasalahannya ada di pentilnya sini. Jadi kalau pentilnya sini sudah aus, di bagian ujungnya sudah rusak atau keganjal kotoran, otomatis dia akan renggang mas bro ya. Nah, renggang seperti ini tidak mau rapat. Di sini ada lubang ya. Nah, ini ada lubangnya, membuka menutup. Jadi minyak rem dia akan masuk sini. Seumpamanya di sini dia keganjal kotoran atau plastik mungkin dari tutup minyak rem, biasanya ada plastiknya mas bro ya, bukan tutupnya, dia masuk ke sini keganjal, otomatis pada waktu kita tekan atau kita injak pedal rem ya, dia seharusnya dia mau kekunci rapat di sini ya, karena dia ganjal, otomatis sisa-sisa luapan di sini dia akan kembali lagi ke bagian, dia kembali ke atas, naik ke atas ke tandon, dan sisa tadi dia masuk ke sini ke pipa ledeng, menekan untuk master rem. Jadi untuk pengereman kalau seperti itu kurang pakem, masalahnya seharusnya minyak rem dia kedorong masuk ke master rem ya, jadi sebagian dia masuk ke sini ke bagian tabung untuk tandonnya ini. Jadi masalahnya di sini. Kemungkinan ini bisa kalau yang merek KW yang seperti ini ya, ini biasanya ini rusak untuk karetnya. Tapi kalau yang merek-merek yang aslinya orinya, kalau sampai kita injak rem dia masuk ke ruang sini ya, ke tandon sini, ini biasanya keganjal mas bro ya, keganjal untuk kotor-kotoran di sini seperti itu. Jadi cukup kita buka di sini, enak saja untuk cara bukanya mas bro ya. Kita buka pakai snapring, di sini snapringnya ada penutupnya. Kita buka seperti itu, kita lihat seperti ini, baru kita tutup lagi. Seperti itu baru kita pasang lagi. Jadi kalau sudah kita pasang, kita buang angin seperti itu ya, kita buang angin. Cara buang anginnya kita buka nempel sini, kita jika minyak rem tidak mau kurang, kita tutup lagi, kita injak sekali pada posisi angin penuh ya, kita tutup, kita lepas untuk pedal remnya, baru kita buka lagi untuk nempelnya, otomatis untuk minyak rem dia mau turun. Jadi ini sudah berfungsi untuk bagian pentilnya. Jadi kurang lebih seperti itu mas bro ya, sistem pengereman. Jadi harus hati-hati. Lebih baik untuk booster rem kita turunkan, kita servis, kita lihat untuk bagian sini mas bro ya, untuk o-ring-o-ringnya, hasil-hasilnya berkait ada aus, kita ganti. Masalahnya untuk booster sendiri sangat penting sekali mas bro ya, untuk bagian tingkat keselamatan buat supir itu sendiri. Jadi jangan tanggung-tanggung atau harus hati-hati, sangat teliti untuk perbaikan masalah booster rem mas bro ya. Seperti itu. Jadi penyebabnya di sini kita bisa cek untuk bagian pentilnya sih mas bro ya, untuk minyak rem pada waktu kita injak dia keluar lewat pengisian sini. Oke, semoga dimengerti, semoga bermanfaat juga untuk rekan semuanya. Tidak ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.